Perkenalkan, nama saya Isna Nurlistiani dengan NIM 857899973 dari UPBJJ UT Surakarta. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu ekosistem darat. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Komponen ekosistem terdiri dari dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi makhluk hidup terdiri dari tumbuhan dan hewan, sedangkan komponen abiotik meliputi makhluk tidak hidup diantaranya air, suhu, udara, dan sinar matahari. Berdasarkan jenisnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya adalah hutan di tempat saya berada saat ini. Kemudian ekosistem buatan contohnya seperti sawah. Tujuan pengamatan saya kali ini untuk mengamati dan membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem alami dan buatan. Alat yang saya butuhkan untuk pengamatan kali ini yaitu lembar pengamatan, kemudian ada lup atau kaca pembesar, dan alam sekitar. Pengamatan pertama menunjukkan komponen abiotik sebagai faktor pembatas ekosistem. Tanah di area ini memiliki tingkat kesuburan tinggi dan kelembapan stabil. Intensitas cahaya matahari yang masuk mempengaruhi suhu udara dan mendukung metabolisme organisme di dalamnya. Komponen biotik dalam area praktikum ini terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Vegetasi dominan seperti pohon berkayu dan epifit berperan sebagai produsen utama yang memasok energi. Interaksi antar spesies terlihat pada rantai makanan yang melibatkan berbagai fauna mulai dari serangga hingga burung. Kehadiran pengurai di permukaan tanah melengkapi siklus materi dengan mengembalikan nutrisi lingkungan abiotik. Air berfungsi sebagai komponen abiotik vital yang menjaga dan memenuhi kebutuhan fisiologis seluruh organisme di ekosistem ini. Hari ini saya akan mengamati ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen dari ekosistem darat buatan sawah diantaranya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi makhluk hidup yang terdiri dari tumbuhan, di sini ada tanaman padi, kemudian ada hewan, ada belalang, ada cacing tanah, dan lain-lain. Kemudian komponen abiotiknya meliputi tanah, kemudian air, kemudian suhu, cahaya, dan angin. Komponen abiotik pertama di ekosistem ini adalah air. Sistem irigasi air merupakan komponen abiotik vital yang berfungsi mendistribusikan air secara merata guna menjamin ketersediaan unsur hara bagi seluruh vegetasi di ekosistem sawah. Pada pengamatan komponen biotik, tanaman padi berperan sebagai produsen utama yang mengonversi energi matahari menjadi energi kimia. Ditemukan pula ulat sebagai konsumen primer yang memperoleh nutrisi dengan mengonsumsi jaringan tumbuhan. Interaksi ini membentuk rantai makanan dasar dalam ekosistem, di mana keberadaan hama ulat menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan padi. Selanjutnya, praktikum ini mengamati variasi tanaman budidaya lainnya, yaitu bawang merah. Bawang merah sebagai tanaman hortikultura memerlukan kondisi tanah dengan drainase yang baik untuk perkembangan umbinya. Sementara itu, tanaman jagung diamati sebagai tanaman palawija dengan struktur batang yang kuat dan sistem perakaran yang lebih dalam. Kehadiran berbagai jenis tumbuhan ini menunjukkan adanya pola tanam terencana pada ekosistem buatan. Perbedaan morfologi antara bawang merah dan jagung mencerminkan adaptasi spesifik terhadap kebutuhan air dan intensitas cahaya matahari yang berbeda. Secara keseluruhan, ekosistem sawah ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi antara komponen biotik dan campur tangan manusia dalam memanipulasi komponen abiotik.
Pengelolaan yang tepat terhadap kedua aspek ini sangat menentukan keberhasilan produktivitas lahan dan keseimbangan biotik di dalamnya.